Selamat pagi. Ini VT351 ya. Teman kita, Mardi Gowowi, itu membuat video yang cukup menarik. Bapak-bapak pejabat, mana sih negara yang menjadi makmur dan kaya bermitra dengan Tiongkok? Dah gitu aja gue mau nanya nih ya, gue mau nanya. Yang jawab lulu aja semua. Cuman kalau ditanya, kalau yang dekat sama Amerika, ada nggak negara kaya? Ada, namanya Jepang, namanya Korea Selatan, gitu ya, Taiwan, itu ada jadi kaya. Yang itu yang gue tahu. Tapi yang saya belum menemukan satu negara yang menjadi kaya raya bekerja sama dengan Tiongkok. Yang ada adalah berhutang, habis asetnya, dan lain sebagainya. Intinya adalah, nggak ada satu negara pun yang utang pada Cina itu jadi maju. Jadi, kira-kira begini. Duit itu sebetulnya, ya, ada yang namanya otoritas yang menciptakan duit. Oleh karena itu, Amerika disebut negara superpower. Superpower itu bukan dia berarti dia kenal dengan Yesus atau dia kenal dengan dia bisa menciptakan. Tapi memang kenyataannya Amerika itu menciptakan sendiri utangnya. Jadi dia itu pakai utangnya kepada dirinya sendiri. Sehingga ya dia bebas, mau utang berapa aja juga bebas. Ya tentu dengan utang yang lebih banyak berarti inflasinya makin cepat. Ya, tetapi artinya bahwa dengan kita ikut kiblatnya kepada Amerika, kita itu tuh menciptakan kredit itu bikin sendiri gitu loh artinya. Ya, contohnya saya mengajukan kartu kredit ya kepada misalnya Bank OCBC. Ya, kalau di-approve langsung saya dapat duit 50 juta dalam bentuk kartu kredit. Artinya saya bisa belanja sampai dengan 50 juta. 50 juta itu uang siapa? Bukan uang siapa-siapa, uang baru yang diciptakan gitu loh. Nah, bandingannya itu begini dengan Cina itu. Kalau Anda bayangkan ya, utang Cina itu adalah negara-negara yang nggak bisa utang ke Amerika. Sri Lanka, ya contohnya, Laos, itu mereka terbentur Pakistan. Nah, seperti Sri Lanka, dia nggak bisa utang ke Amerika, dia terpaksa utang ke Cina. Dan ketika proyeknya itu nggak jalan, jadi pelabuhan itu disita. Jadi sekarang Sri Lanka itu pelabuhannya milik Cina. Anda bayangkan kalau nanti seandainya Anda ke pelabuhan Patimban, ya di Cirebon, atau Anda ke bandara Kertajati, Anda lewat jalan tol Pantura itu. Kalau seandainya kita nggak kuat nyicil, itu akan dioper dengan Cina. Jadi Cina jadi punya pelabuhan Patimban, Cina punya jalan tol di Pantura, Cina punya pelabuhan bandar udara, bandara Kertajati. Itu contohnya. Atau kalau seandainya kereta cepat Cina itu Jakarta-Surabaya, itu kalau nggak kuat nyicil, itu akan menjadi Anda naik kereta itu kereta Changhong. Atau misalnya utang kita itu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, itu sekarang utang kepada Cina lebih dari 3.500 triliun. Kalau nggak kuat bayar, Anda nanti menabung di BRI Changhong atau di BNI Chen. Jadi itulah risikonya. Jadi beda antara utang kepada bank, ya kepada misalnya saya ke OCBC, utang kepada bank yang terafiliasi dengan Amerika, ya kartu kredit Citibank. Mereka akan mengevaluasi apakah Anda ekonominya sehat. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita nggak berkiblat kepada utang Amerika, negara-negara itu punya status kredit rating. Nah ini contohnya. Kredit rating kita itu adalah skala peringkat 4. Ya, ada A misalnya ya. Nah, lalu B, ya, C, dan D. Kita itu peringkat 4. Ini lebih jelasnya. Sehingga apa? Kita mau utang sama Cina, utang sama Timur Timur, utang sama siapapun. Status kredit rating kita itu nomor 4. Singapura nomor 1. Jadi kalau orang itu punya duit, dia lebih banyak investasi atau menabung di Singapura. Kalau mereka yang menabung di Indonesia, kredit ratingnya udah tahu nomor 4. Artinya ada risiko gagal. Otomatis SBN yang dibuat oleh Sri Mulyani itu bunganya 7%.
4 kali lipat dari bunganya Singapura. Lah Singapura bunganya nggak 2%. Oleh karena itu, uang itu bukan cuma kamu dapat utangan, tapi yang paling penting adalah bagaimana peringkat kredit Anda gitu loh. Kalau misalnya kita utangan yang sembrono ya, seperti utang Cina ya, ya bisa aja nanti tanah-tanah kita diambil Cina. Kenyataannya contohnya itu pulau-pulau di Halmahera, Pulau Obi, Pulau Raja Ampat sudah growong. Itu sebentar lagi itu kalau mau dibuka itu permukaan air itu permukaan laut itu lebih tinggi daripada galian-galian itu. Jadi kita akan membuat pulau-pulau itu hilang gitu loh. Nah, bayangin aja kalau seandainya kita jualan pulau itu, sekarang utang Cina kita 8.000 triliun. Tiap tahun kita nyicil 800 triliun. Setiap hari kita nyicil itu 3 triliun. Kalau kita nggak punya penghasilan suatu saat, itu pulau-pulau akan dinilai satu pulau 1 triliun. Disedot pasirnya, langsung bawa selang menuju ke Shenzhen. Jadi mereka bikin perluasan pantai, dan kita disedotin aja tiap hari satu pulau. Karena kalau dijual satu pulau itu juga nggak sampai 1 triliun. Kira-kira demikian gambarannya.